nggak mimpi dari kecil sih, tapi begitu menjadi aktor dan waktu itu sekali dua kali dapat kesempatan syuting di luar negeri dengan kru dari luar negeri juga, belajar budaya kerja yang berbeda gitu kan, syuting di negara yang berbeda, itu aku ngerasa tuh kayaknya seru sekali ya gitu, kayaknya aku ngerasa bebas gitu. Dan aku ngerasa kan kalau kita menjadi seorang aktor itu kan kita memang pengen berkolaborasi gitu. Nah, kayaknya berkolaborasi dengan orang yang beda sekali dari kita, dari segi budayanya, dari sudut pandang hidupnya dan lain-lain, itu kayaknya seru gitu. Bisa kontradiksi tapi bisa seru juga. Dan akhirnya dari situ aku bilang kayaknya kalau ditanya aku pengen jadi apa, aku pengen jadi aktor tanpa batas negara gitu. Jadi bisa di mana aja, nggak harus di Indonesia doang, dan nggak cuma syuting film Indonesia di luar, tapi juga syuting film-film luar dengan orang-orang dari luar juga gitu. Dan ya akhirnya itu tercapai juga. Jujur dulu sih aku nggak pernah ngerasa bakal ke dunia acting ya. Dulu aku justru pengennya lebih, jadi dulu mimpi aku tuh pengen punya pabrik mobil ramah lingkungan. Dulu mimpinya itu. Tapi akhirnya suatu saat nggak sengaja nemenin kakak aku, dia lagi syuting menjadi figuran untuk sebuah iklan. Aku nemenin, aku ditawarin juga suruh jadi figuran juga. Itu tahun 2000. Terus aku ditawarin, aku pikir udahlah. Ya maksudnya kalaupun, ya maksudnya have fun aja lah gitu kan, sekalian aja. Akhirnya dapet tuh amplop di akhir hari syuting gitu kan. Fee pertama waktu itu Rp250.000 untuk satu hari kerja. Itu aku seneng banget, soalnya umur 13 tahun tuh. Seneng banget gitu. Wah, oke banget nih. Wih, bisa kaya nih gitu kan. Jadi pada dasarnya cinta pada amplop pertama gitu kan. Jadi ngelihat itu akhirnya langsung yang ke kakak aku, kalau ada lagi bagi-bagi ya gitu kan. Akhirnya dari situ jadi model, terus ikut iklan, ikut sinetron, sampai akhirnya masuk ke film juga. Nah dari sejak tahun berapa tuh? Sejak tahun 2022 udah sempet syuting di berbagai negara dengan khususnya di Amerika sama di UK, di Inggris. Itu syuting untuk beberapa film dari Inggris maupun dari Amerika. Dari semua film dari dulu sampai sekarang. Dari semua film dari dulu sampai sekarang yang paling berkesan sih The Raid 2 ya. Karena emang itu pertama kali tuh bisa ikut dalam sebuah film yang seluruh kru, pemain, apa segala semuanya tuh pengen memberikan 150% dan semuanya kayaknya visinya satu gitu. Jadi itu sangat berkesan sih. Kalau ragu enggak ya, kan mereka manusia juga ya gitu. Dan udah kenal juga cukup lama. Mungkin kerjasama belum terlalu sering atau belum pernah malahan sama Niko sama si Putri. Tapi intinya emang sama-sama mengagumi mereka gitu kan, mengagumi Putri, mengagumi Niko. Jadi pas dapat kesempatan bisa main bareng sama mereka, bukannya tegang tapi malah yang seru gitu kan, tantangan nih gitu. Kalau aku kebetulan cuma dapat bagian main bareng sama Putri, dan itu sih pengalaman yang menyenangkan sekali sih. Waktu itu kita ada satu hari di mana kita foto-foto untuk properti departemen artnya. Dan pasti foto-foto itu justru itu kita jadi bangun chemistry-nya di sana. Kita banyak bercanda-bercanda nggak jelas gitu. Terus ya jadi nyamannya di situ. Jadi pas hari syutingnya ya udah ada kenyamanan itu. Jadi nggak canggung-canggung banget gitu. Dan emang ada proses readingnya juga kan. Dan kalau Putri emang orangnya tuh benar-benar ngasih 100% dan dia benar-benar percaya banget sama prosesnya, percaya banget sama lawan mainnya. Jadi kalau kita serius dan ngasih 100%, dia sendiri pun akan ngasih 100%. Jadi enak banget sih main sama dia. Dan dia setiap take, dia selalu rubah dikit. Jadi kita ada perfeksionis ya? nggak perfeksionis, dia kayaknya nyoba-nyoba. Enakan begini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Gini gimana ya? Jadi kalau aku sih suka yang begitu ya. Jadi setiap take tuh ada agak beda dikit gitu. Jadi enak banget kerja sama dia. Berkiprah kemana-mana sih kalau bisa ya. Jadi nggak sekali lagi nggak cuma Indonesia aja. Sekarang udah coba Indonesia, udah coba ke Inggris, udah coba ke Amerika, udah coba ke ada negara namanya Georgia, Hong Kong udah, India udah, Singapura udah. Jadi ya kalau bisa sih pengen semua negara kalau bisa. Bisa digerakin cuman nggak sempurna aja. Ya. Ya
karena gini, kalau aku kan nggak pernah ngelihat diri aku sendiri sebenarnya handicap ya. Tapi pada dasarnya kenyataannya memang ada handicap gitu. Mungkin nggak handicap yang sampai harus di kursi roda atau misalnya benar-benar terhambat banget melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Cuman agak terhambat aja, agak gitu. Tapi pada dasarnya handicap. Dan aku sendiri setiap kali main film action itu sih aku sangat nervous ya. Nah dulu sebenarnya yang paling nervous ada film ya The Raid 2, itu aku nervous banget karena aku nggak yakin aku bisa atau enggak gitu. Tapi aku ngerasa ya udah deh, coba aja gitu. Coba jalanin yang terbaik, dan aku kerja keras banget sampai akhirnya bisa, dan itu emang rasanya luar biasa sih. Jadi beberapa kali misalnya ada teman-teman aku yang mereka bilang ada saudara aku yang misalnya di spektrum autis misalnya, atau misalnya ada yang introvert sekali, atau ada yang ini, atau ada yang itu, ada yang punya keterbatasan lah, kehambatan. Nah itu sih aku selalu dengan senang hati tuh ngasih mereka video-video motivasi, karena aku bilang ya aku aja misalnya, sekali lagi menurut aku handicap aku itu masih sangat kecil ya gitu, tapi aku aja bisa, masa kamu nggak bisa sih gitu kan. Intinya sebuah kekurangan jangan dijadiin sebuah hambatan, tapi justru dijadiin sebuah challenge untuk kita mencoba hal yang sama tapi mungkin jalurnya beda. Di lengan sebelah kiri, jadi nggak sempurna, tapi pada dasarnya semua gerakan bisa, cuman mungkin 70% lah. Ya pada dasarnya seumur hidup harus latihan fisik sama harus fisioterapi, karena kalau nggak nanti namanya entropi, jadi nanti otot-ototnya akan mengecil dan akhirnya nggak bisa digerakin. Harus dibarengi sama strength training sih, maksudnya dengan pelatih, jadi di gym gitu. Udah diliatin loh. Baik, nama saya Arun Putra. Jangan lupa saksikan film Taol di bioskop-bioskop kesayangan mulai 30 April 2024. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.